Hai, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Alprisilia Inka Elungan, NIM 20101102016 dari Prodi Biologi. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum 14. Judul praktikum ini ialah Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Tujuan praktikum: mengidentifikasi jenis-jenis sampah sebagai hasil aktivitas manusia, mengidentifikasi sumber sampah, mengelompokkan jenis sampah organik dan anorganik, mengusulkan cara pengolahan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Teori: sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah yaitu rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Volume sampah akan berbanding lurus dengan aktivitas manusia. Berdasarkan komposisi kimianya, sampah dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan habis dalam tatanan lingkungan oleh organisme pengurai atau dekomposer, misalnya bangkai hewan dan sisa sayuran. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan dan habis dalam tatanan lingkungan. Contoh yaitu kaleng dan plastik. Upaya pengelolaan sampah dapat berupa 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Reuse ialah sampah yang dapat digunakan kembali. Reduce ialah upaya pengurangan atau penghematan penggunaan sumber daya sehingga sampah yang dihasilkan akan menurun. Berikut adalah hasil dari penelitian saya. Berikut adalah sampah-sampah yang terdapat di pantai seperti pakaian bekas, botol, karung, sendal, gabus, kaleng, kayu, kelapa, dedaunan, dan bangkai ikan. Cara untuk mengolah sampah-sampah ini ialah dengan menggunakan sampah ini menjadi barang berguna kembali. Seperti botol-botol ini nanti dapat kita buat menjadi kerajinan tangan. Pakaian bekas, sumber sampah rumah tangga, jenis sampah anorganik. Botol plastik, sumber sampah konsumen air mineral, jenis sampah anorganik. Karung, sumber sampah penambang pasir, jenis sampah anorganik. Sendal bekas, sumber sampah rumah tangga, jenis sampah anorganik. Gabus, sumber sampah nelayan, jenis sampah anorganik. Kaleng, sumber sampah rumah tangga, jenis sampah anorganik. Kayu, sumber sampah alam sekitar, jenis sampah organik. Kelapa, sumber sampah alam sekitar, jenis sampah organik. Dedaunan, sumber sampah alam sekitar, jenis sampah organik. Bangkai ikan, sumber sampah laut, jenis sampah organik. Nama sampah botol plastik, dampak ke lingkungan, mengotori air laut, mengganggu aktivitas ekosistem laut. Upaya pengelolaan, mengurangi penggunaan air minum kemasan, mengolah botol-botol menjadi karya yang berguna. Nama sampah bangkai ikan, dampak ke lingkungan, menyebabkan bau busuk di area pantai yang terdapat bangkai ikan tersebut. Upaya pengelolaan, menghentikan aktivitas nelayan yang meracuni ikan yang ada di sekitar laut. Menurut saya, upaya pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga dan di tempat pemrosesan akhir atau TPA yang memberikan nilai ekonomi yaitu yang utamanya kita harus menerapkan gaya hidup reduce, reuse, dan recycle. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan, menurut hasil pengamatan saya, sampah sangatlah merugikan bagi manusia bahkan alam sekitar jika kita tidak dapat mengolahnya. Sampah bisa berguna bagi kehidupan sosial ekonomi kita jika kita mampu mengolahnya. Sekian hasil pengamatan praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bahkan kesalahan yang lainnya telah saya perbuat. Terima kasih.